Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini saya akan mereview Samsung Galaxy Smart Tag ya. Nah, jadi review kali ini saya akan mereview setelah Smart Tag ini saya beli sekitar 1 bulan ya. Jadi saya akan mereview setelah 1 bulan. Nah, apa saja yang akan kita review hari ini? Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, kita mulai dari tampilan Smart Tag-nya ya. Jadi tampilan Smart Tag-nya di sini, di bagian depannya ini jadi gambar dari Smart Tag-nya. Jadi cukup simpel, warna hitam. Kemudian di bagian belakang ada email atau nomor serinya, dan juga bagian samping ini adalah fungsi yang bisa digunakan pada Smart Tag-nya. Di sini bisa digunakan untuk diletakkan di kalung hewan peliharaan seperti anjing, kucing. Kemudian diletakkan di koper ya, jika dibawa misalnya berpergian dan tidak hilang kopernya, bisa diletakkan di dalamnya Smart Tag tersebut. Kemudian kunci kendaraan ya. Oke, karena sudah saya buka sebelumnya, jadi bisa langsung dibuka. Ada Smart Tag ini. Kemudian ada bagian kartu garansi sama cara penggunaannya ya. Jadi ini garansi resmi EIT 5300. Oke. Nah, ini Smart Tag-nya. Nah, dari tampilannya yang warnanya hitam, jadi untuk model yang pertama ini semua Smart Tag-nya warnanya hitam. Jadi cukup simpel ya untuk segi 4 ya. Jadi seperti untuk layang-layang ya. Di bagian sini tulisan Galaxy Smart Tag, kemudian bagian sebaliknya ada tulisan Samsung. Nah, kemudian bagian atas ini ada tempat untuk mengkaitkan. Kemudian ini bagian suaranya, bagian yang nanti akan menghasilkan suara, dan bagian bawahnya untuk membuka ya. Jadi bisa dibuka untuk mengganti baterai. Kemudian untuk ukurannya cukup kecil ya. Jadi cukup kecil sehingga bisa diletakkan di saku mungkin ya. Jika punya kunci kendaraan bisa dimasukkan ke saku, kemudian kalau diletakkan di kalung hewan peliharaan juga tidak terlalu mengganggu hewan peliharaan tersebut. Dan juga di koper juga cukup kecil ya. Jadi ukurannya kecil, kemudian bentuknya simple. Jadi mungkin ada banyak bentuk Smart Tag lain ukurannya besar ya. Jadi ini sudah cukup efisien dari segi bentuk dan juga tampilan. Nah, fungsinya tadi paling utama itu adalah menemukan benda atau sesuatu yang mudah hilang ya. Jadi
seperti misalnya hewan peliharaan, misalnya nanti dibawa kemudian tersesat hilang, ini bisa membantu untuk menemukan hewan peliharaan tersebut. Koper misalnya nanti karena jumlahnya banyak mungkin di bandara tertukar, dan ini bisa membantu untuk menemukan koper kita yang hilang. Dan juga jika kunci kendaraan seperti mobil, sepeda motor, ini bisa digunakan untuk menemukan kunci tersebut. Saya biasanya gunakan di sepeda motor saya, jadi saya kaitkan dengan ini di kunci kendaraan saya. Di bagian atas ini bisa dikaitkan, dan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk harganya sendiri, harganya ini lumayan terjangkau ya, untuk ukuran gadget yang tahun pertama rilis ya. Kalau misalnya harga normalnya itu di webnya Samsung itu sekitar 399, 300 sampai 400 ribuan ya. Mungkin karena sudah lumayan lama ya, sekitar sudah 3 sampai 4 bulan, harganya kemungkinan turun. Tapi saya dapatkan di Tokopedia itu di kisaran harga 200 ribuan. Dengan cashback dan diskon itu bisa dapat lebih murah lagi. Jadi lumayan terjangkau untuk harganya. Dari segi brandnya juga sudah bagus ya, Samsung dengan teknologinya yang sudah diperbarui. Untuk pairing di sini bisa menggunakan HP Samsung ya, yang sudah memiliki aplikasi SmartThings. Jadi tinggal kita konekkan, buka aplikasi SmartThings dan tekan bagian Galaxy Smart Tag ini sekali, nanti akan terkoneksi dengan menggunakan Bluetooth. Nah, setelah connect, di aplikasinya akan meminta untuk mendownload aplikasi Smart Find ya, jadi nanti akan lebih mudah menemukan kalau hilang. Sana akan diminta mendownload aplikasi Smart Find lewat aplikasi Google Play Store. Tinggal di download dan connect, lumayan gampang ya, jadi tidak terlalu susah mengkoneknya. Cukup tekan ini sekali dan akan connect langsung ke aplikasinya. Nah, setelah di pairing, nanti di aplikasinya sendiri akan ada tampilan seperti GPS, kemudian volume, ringtone, dan juga kondisi baterai ya. Jadi kapasitas baterainya juga akan terlihat di sana. Nah, untuk volumenya, di sana volumenya bisa diatur menjadi 2 tingkatan ya. Pertama itu ada volume sedang, jadi suaranya akan berbunyi cukup sedang. Kemudian ada volume tinggi, jadi akan keras, jadi bisa diatur. Jadi untuk antisipasi bisa digunakan suara tinggi ya, kalau misalnya dihilang biar terdengar ya. Kemudian untuk ringtone, lumayan banyak ringtone di sana, bisa dipilih ringtone yang disuka. Jadi lumayan banyak ringtone yang pilihannya di sana. Dan juga kapasitas baterainya juga sudah terlihat di aplikasinya ya. Di sana dari 99 sampai dengan 30 ya, jadi lumayan jauh jaraknya, itu masih
dalam kondisi cukup ya, jadi lumayan lama karena kapasitas baterainya juga tahan lama, jadi untuk keterangannya di sana lumayan lama ya. Untuk secara keseluruhan SmartTag ini beda daripada SmartTag lain yang sudah lebih dulu rilis di pasaran ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia menggunakan aplikasi yang namanya BLE ya, atau Bluetooth Low Energy. Jadi dengan teknologi tersebut, konektivitas dengan Bluetooth dengan HP kita akan membuat baterainya bertahan sangat lama. Dikatakan di sana bisa sampai setahun ya. Nah, itu perbedaan dengan SmartTag lain untuk seri Galaxy SmartTag ini ya. Jika SmartTag lain mungkin akan cepat habis baterainya, kalau ini bisa tahan sampai setahun. Untuk baterainya sendiri bisa dibeli di toko barang elektronik, karena saya sudah sempat cari jenis baterainya, emang banyak yang jual ya, jadi mudah kalau misalnya baterainya habis bisa diganti ya. Diganti juga bisa lakukan sendiri ya, karena sini cukup dengan koin atau alat untuk membuka pakai kuku mungkin. Ini bisa dicongkel kemudian dibuka dan diganti baterai yang baru ya. Di Indomaret saya lihat ada jual baterai untuk jenis Samsung Galaxy SmartTag ini ya. Dan untuk jangkauan dari SmartTag ini adalah GPS-nya itu dikatakan di sana 100 meter ya. Nah, setelah saya gunakan sekitar sudah sampai sebulan, untuk GPS-nya memang bisa digunakan sampai lumayan jauh ya. Nah, tapi GPS-nya itu harus di refresh ya untuk memperbarui biar tidak terlacak di bagian yang salah ya. Misalnya kita kunjungi tempat yang lain, dia akan melacak bagian tempat tersebut, tidak di tempat yang kita baru saja letakkan SmartTag tersebut. Jadi harus terus diperbarui. Kemudian untuk bisa melacaknya juga harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi tidak menggunakan GPS tapi internet. Nanti kalau udah sampai sangat jauh baru GPS-nya itu akan menggunakan sinyalnya ya. Jadi untuk di kisaran jangkauan dekat itu menggunakan internet, sedangkan kalau yang sudah cukup jauh itu bisa menggunakan GPS dengan kemampuan aplikasinya ini ya. Jadi dengan teknologi pelacakan yang sudah disediakan oleh Samsung. Jadi secara keseluruhan saya puas dengan penggunaan dari SmartTag ini ya. Sampai karena harganya lumayan terjangkau, teknologinya juga bagus ya. Dan desainnya juga simple ya. Desainnya simple. Kemudian ini juga selain digunakan untuk menemukan hewan peliharaan, koper, kunci kendaraan dan lain sebagainya, ini juga bisa digunakan untuk menemukan HP kita jika hilangnya itu dalam tanda kutip hilang dalam jarak dekat ya. Kalau misalnya jarak jauh susah ya, itu harus gunakan aplikasi dari Galaxy Find ya.
atau Samsung Find untuk menemukan. Tidak bisa digunakan smart tag ini untuk menemukan HP kita jika hilangnya sangat jauh. Kalau masih dalam radius 10 meter itu masih bisa digunakan smart tag ini untuk membunyikan HP kita jika tidak ketemu atau hilang. Tapi kalau sudah jauh sulit. Nah, itu saja review kita hari ini tentang Samsung Galaxy Smart Tag. Jika ada komentar bisa diberikan di kolom komentar. Jika kalian suka bisa like dan subscribe jika ingin atau menyukai video saya ini. Terima kasih.